Kita ke informasi pertama, pemirsa, sebanyak 41 rumah milik warga serta satu rumah sakit rusak akibat gempa yang mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Sabtu malam. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,5 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Sabtu malam kemarin. Akibatnya puluhan rumah warga dan fasilitas umum rusak. Data ini berdasarkan rilis Badan Penanggulangan Bencana Darurat BPBD Kabupaten Garut. Kepala BPBD Kabupaten Garut, Aah Anwar Saifullah menyampaikan, puluhan rumah milik warga yang terdampak gempa tersebar dari 11 kecamatan. Hingga kini belum ada laporan korban meninggal dunia serta rumah rusak berat, namun sebanyak 41 rumah rusak, juga satu rumah sakit di RSUD Pamengpeuk. Ada orang terluka, ada 4 orang, tapi sudah ditangani di puskesmas dan semuanya luka ringan. Selanjutnya ada fasilitas satu benteng ataupun pembatas dari Bank BRI unit Cilawu, roboh, dan satu unit mobil tertimpa kanopi. Itu yang mungkin bisa dilaporkan dari sampai 45 tadi. Sementara itu, salah seorang warga bernama Mira yang tinggalnya lebih dekat dengan pusat gempa, tepatnya di Kampung Tegal Kondang, Desa Mekartani, Kecamatan Singajaya, mengaku masih syok pasca musibah gempa tersebut. Besar banget. Besar banget ya. Ini juga sampai sekarang masih lemas, soak. Panik ya Bu, masih trauma ya? Panik, iya panik banget. Hingga saat ini pihak BPBD Kabupaten Garut akan terus memperbaharui informasi terkait data jumlah warga terdampak dan rumah yang mengalami kerusakan berat maupun ringan. Herlan Adi Wisastra, BTV Garut, Jawa Barat. Kita akan update informasi terkini pasca gempa magnitudo 6,5 yang mengguncang wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sudah ada koresponden BTV Herlan Adiwi Sastra yang akan melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Selamat siang Herlan, saat ini bagaimana kondisi pasca gempa di sana dan apakah masih ada gempa susulan hingga siang ini? Ya, terima kasih Bang Wilson. Perlu saya informasikan saat ini saya berada di salah satu rumah yang terdampak gempa di wilayah Kampung Babakan Kadu, RW 10, Desa Sukamaju, Kecamatan Cilawu, di mana gempa yang terjadi pada Sabtu malam sekitar pukul setengah 12 tengah malam tadi terdapat berdasarkan data yang disampaikan oleh pemerintahan Kabupaten Garut ya per jam 10 siang tadi sebanyak 53 bangunan rusak di mana tersebar di 16 kecamatan, yang mana untuk korban luka-luka sendiri masih terdapat 4 orang warga yang mengalami luka-luka yang umumnya dirasakan itu di bagian kepala. Nah, untuk di lokasi yang tepat di tempat saya berada ini, khususnya di Desa Sukamaju, Kecamatan Cilawu ini, yang mana masih terbilang perbatasan antara Kabupaten Garut dengan Tasikmalaya. Di Kampung Babakan Kadu ini terdapat 2 rumah yang memang terdampak gempa dan memang kondisinya beberapa bagian bangunan rumah di 2 rumah ini mengalami keruntuhan gitu. Nah, terus kemudian di antara beberapa bangunan tersebut yang tersebar di 16 kecamatan, dari 53 bangunan yang rusak itu diantaranya ada masjid, kemudian rumah sakit RSU di Pamengpeuk, terus kemudian juga informasinya ada madrasah, lalu sekolah juga. Demikian sementara kami sampaikan, Bang Wilson. Baik Herlan, itu kan Anda berada di rumah yang kondisinya sudah rusak. Lantas kemana keluarga yang pemilik rumah ini berteduh untuk sementara? Apakah pemerintah daerah sudah mendirikan posko-posko pengungsian dan juga sudah memberikan bantuan kepada warga terdampak gempa?
Untuk di rumah yang pada saat ini saya berada, kondisi rumah kebetulan hanya bagian samping saja yang terkena reruntuhan. Nah, terus dan kebanyakan warga yang memang terdampak itu memang tidak, pihak pemerintah Kabupaten Garut sendiri tidak menyediakan posko atau tenda pengungsian, tapi untuk posko ketanggapan darurat dari pemerintah Kabupaten Garut itu sudah disediakan di beberapa titik. Baik, untuk korban terluka, apakah Anda mendapatkan informasi ada berapa orang dan saat ini seperti apa kondisinya, Herlan? Untuk korban luka sendiri, Bang Wilson, berdasarkan informasi yang didapat itu jumlah 4 orang, di mana 2 dari Pamengpeuk dan 1 dari Singajaya, dan ada 1 lagi di kecamatan lain. Nah, terus untuk kondisi hingga saat ini informasi yang saya dapat, keempatnya ini memang terbilang agak ringan kondisi lukanya. Jadi sehingga setelah mendapatkan penanganan medis semalam, mulai dari semalam sampai hingga pagi ini, informasi yang terakhir itu para korban itu sudah dipulangkan dari klinik maupun rumah sakit yang menangani medis tersebut. Baik, terima kasih atas informasinya koresponden BTV Herlan Adiwi Sastra. Selamat bertugas kembali dan berhati-hatilah saat bertugas.